Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, surga pastinya menjadi tujuan akhir bagi setiap orang mukmin. Tak ada satupun orang yang beriman yang tidak menginginkan surga Allah dengan segala kenikmatannya. Namun, kenapa meraih surga rasanya begitu sulit? Apalagi jika melihat pada tabungan amal sendiri, rasanya pintu surga semakin jauh dari kita. Padahal, sesungguhnya aroma surga sudah tercium dari jarak puluhan bahkan ratusan tahun perjalanan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aroma surga dapat tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Ya, inilah aroma yang tidak bisa dibayangkan oleh indera penciuman setiap manusia. Aroma yang hanya bisa dicium oleh orang-orang yang ikhlas mencari ridho Allah Ta'ala. Seperti Anas bin Nadar, sang syuhada Uhud. Saat itu beliau berpapasan dengan Sa'ad bin Mu'az dan berkata, "Wahai Mu'az, lihatlah di depanmu ada surga. Sungguh aku telah mencium bau wanginya dari bawah gunung Uhud." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Walaupun wangi surga begitu kuat, namun ada orang-orang tertentu yang tidak bisa mencium baunya. Sahabat yang dicintai Allah, Alhamdulillah perjalanan kita kali ini agak sedikit ada yang istimewa karena kita bertemu dengan teman surga saya, Akhi Teguh Wisnu. Masya Allah. Tentu sahabat juga sudah tahu ya. Saya murid beliau. Sama-sama murid. Dan Alhamdulillah kita bisa banyak ngobrol perkara surga dan yang mendekatkan kita pada surga. Nah, mudah-mudahan ngobrol kita kali ini juga banyak bisa mendapatkan inspirasi dari beliau. Kira-kira kalau saya boleh tanya nih sama antum nih, Ustaz, apa saja sih, Ustaz, yang membuat kita akhirnya itu jauh dari surga, Ustaz? Masya Allah. Ini pertanyaannya udah kayak sahabat Nabi. Pernah sahabat Nabi itu datang ke Nabi bilang, yang lain pada tanya amalan yang bisa mendekatkan surga. Ada banyak yang ditanyakan oleh beliau itu yang bisa membuat orang itu jauh dari surga, tidak mencium bau surga. Dari beberapa, ya kita coba sampaikan. Satu, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa sinfani min ahlinna, ada dua golongan yang dia ini masuk dalam ahli neraka. Salah satu diantaranya adalah nisaun kasiyatun ariyatun mumillat, perempuan pakai pakaian, ya, tapi seperti telanjang. Itu gimana itu, Ustaz? Nah, dia pakai pakaian tapi ariyat, seolah telanjang. Orang pakai pakaiannya saja kita bisa melihat lekuk tubuh. Gampangnya begini. Lekuk tubuhnya lekuk tubuh transparan. Gitu ya. Dia berpakaian, orang yang ngelihat dalam tanda kutip nafsunya itu bergejolak. Ngelihat sampai mengikut begitu. Nah, ini dia kasihan ariyat. Nah, padahal kita kadang-kadang repotnya kalau dandan ini mungkin supaya dilihat orang. Nah, itu bahayanya. Letaknya di situ. Sahabat yang dicintai Allah, yang dimaksud dengan berpakaian tapi telanjang bukan hanya ditujukan kepada orang yang menyingkap sebagian tubuhnya untuk memperlihatkan keindahannya, tetapi juga ditujukan kepada wanita berjilbab yang berpakaian tipis sehingga menerawang. Pernah suatu ketika Asma binti Abu Bakar masuk menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian yang tipis. Lalu Rasulullah berpaling darinya dan berkata, "Hai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia haid atau akil baligh, maka tak ada yang layak terlihat kecuali ini." Sambil beliau menunjuk wajah dan telapak tangan. Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31. "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya." Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Ya, begitu pentingnya menjaga aurat dalam agama Islam, bahkan diharamkan bagi wanita untuk melihat aurat wanita lainnya. Begitu pula dengan seorang lelaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki lainnya, dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita lainnya. Seorang pria tidak boleh bersama pria lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lainnya dalam satu kain." Hadis riwayat Muslim.
Islam dengan tegas memerintahkan baik pria maupun wanita untuk menutup aurat mereka. Oleh sebab itu, seseorang diperbolehkan untuk menyakiti orang yang berusaha melihat ataupun mengintip aurat keluarganya di rumahnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, jika ada orang yang berusaha melihat aurat keluargamu di rumahmu dan kamu tidak mengizinkan lantas kamu melemparnya dengan kerikil sehingga membutakan matanya, maka tidak ada dosa bagimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang dicintai Allah, jika melihat kehidupan zaman sekarang, banyak sekali kita jumpai kaum hawa yang tidak menutup auratnya secara benar. Tetapi hal ini dianggap biasa saja dan tidak menjadi sebuah kemaksiatan yang tidak perlu diingkari. Padahal, perintah untuk menutup aurat ini langsung datang dari Allah, sang pemilik kehidupan. Namun, justru kadangkala orang yang menutup auratnya dianggap aneh dan asing. Allah mewajibkan wanita untuk berhijab, untuk menjaga kemuliaan dan harga dirinya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, dan oleh karenanya mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Di hadis itu disampaikan wanita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki. Karena laki-laki bisa juga. Oh, bahkan ini yang iya, betul. Ya, yang boleh Ustaz pakai ketat. Bukan tidak boleh, tapi ketika itu mengundang sesuatu yang tidak baik dari lawan jenis, berkaitan dengan nafsu, birahi dan lain sebagainya, lebih baik dihindarkan. Dihindari ya. Sahabat yang dicintai Allah, pakaian wanita seyogyanya memang harus selalu diperhatikan, dalam arti harus sesuai dengan syariat Islam. Sebagai agama yang sempurna, Islam sudah mengatur secara rinci kehidupan manusia. Salah satunya adalah mengenai tata cara berpakaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada hamba-hambanya, terutama kaum wanita, untuk segera menutup aurat sesuai akil balik. Seperti firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 26. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Selanjutnya, pakaian wanita haruslah longgar sehingga tidak menampakkan bentuk lekuk tubuhnya. Ya, wanita diperintahkan untuk mengenakan pakaian yang bukan merupakan pakaian untuk berhias, seperti baju yang dihiasi dengan gambar bunga ataupun makhluk bernyawa, renda dan bermotif dengan warna-warna yang mencolok. Imam Az-Zabi rahimahullah berkata, termasuk perbuatan buruk yang menjadikan wanita dilaknat Allah Ta'ala, yaitu memperlihatkan perhiasan emas dan mutiara yang dipakainya di balik penutup wajahnya, memakai wangi-wangian dengan kasturi atau parfum ketika keluar rumah. Semua ini termasuk tabaruj yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pelakunya akan dimurka olehnya di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat yang dicintai Allah, sesungguhnya syarat berpakaian yang disebutkan oleh para ulama bukanlah merupakan hasil karangan sendiri, namun berlandaskan pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Jangan sampai ketidaktahuan dan sifat abai membuat kita tidak bisa mencium bau surga, bahkan menghalangi kita masuk surga. Sungguh merugi. Selain itu, jangan sampai kesombongan dan rasa paling benar sendiri membuat kita ingkar akan ketetapan Allah Ta'ala. Ya, kesombongan ini jugalah yang akan menghalangi jalan kita menuju surga Allah. Kita jalan begini kan, kita tidak kelihatan nih ya, siapa yang presiden, siapa yang menteri, siapa yang kita semua aja sama, apalagi ketika saat tawaf itu. Allah betul-betul mendidik kita di sini supaya tidak ada rasa kesombongan dalam hati. Makanya Nabi juga menegaskan dalam sebuah hadis sahih, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga, tidak akan cium bau surga, tidak akan mendekat ke surga mereka-mereka yang di hatinya itu ada kesombongan.
Kesombongan. Sombong. Oke. Sombong. Lalu para sahabat bertanya setelah itu, bagaimana dengan salah seorang di antara kita kalau pakai baju bagus? Iya. Kalau pakai celana bagus, sandal bagus, apakah itu sombong? Nabi jawab tidak. Oke. Allah maha indah dan mencintai keindahan. Cinta keindahan. Ketika orang itu menggunakan sesuatu tujuannya untuk bersyukur, maka tidak masuk bagian kategori sombong. Tapi dia masuk kategori sombong kalau batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq itu menyembunyikan kebenaran, ghamtun nas itu merendahkan orang lain. Nggak ada salah saya pakai baju bagus. Ya. Tapi begitu ngeliat sebelah saya, lebih bagus saya nih. Merendahkan orang lain. Iya, di situ. Sahabat yang dicintai Allah, terkadang manusia seringkali tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan ternyata menyakitkan bagi orang lain, atau merasa bahwa hanya dirinya lah yang paling benar. Sikap sombong seperti inilah yang tidak disukai oleh Allah, dan mereka termasuk ke dalam golongan orang yang tidak bisa mencium wanginya surga Allah. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Al-Quran Surah Luqman ayat 18. Ya, sesungguhnya kesombongan adalah ketika seseorang menolak kebenaran atau al-haq. Sifat ini mungkin sering dilupakan oleh sebagian kaum muslim. Menutup kebenaran. Menutup kebenaran ini maksudnya begini. Dia, misal contoh, ada orang datang memberikan nasihat. Tapi derajatnya lebih rendah dari dia. Dia direktur, office boy datang, nasehatin. Pak, tolong Pak, kalau minum jangan pakai tangan kiri. Ini kan kebenaran nih. Minum harus pakai tangan dia, dia merasa, saya bos. Jadi dia menolak kebenaran ketika datang seolah dari orang yang lebih bawah, lebih rendah. Itu sombong. Itulah Firaun. Ketika disampaikan oleh Musa, dia lihat Musa siapa? Saya raja. Akhirnya kesombongan itu yang membawa dia masuk ke jurang kesyirikan. Selain menolak kebenaran, sifat sombong juga merupakan salah satu bukti nyata hasutan syaitan dalam diri manusia. Seperti iblis menolak perintah Allah untuk memuliakan Adam karena merasa dirinya lebih berhak untuk mendapatkan kemuliaan. Sahabat yang dicintai Allah, seseorang yang bangga dengan dirinya sendiri dan menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain termasuk ke dalam jenis sombong terhadap makhluk. Bangga atas dirinya ini seringkali meremehkan dan menghina serta merendahkan orang lain, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Orang-orang seperti ini seringkali memanfaatkan kedudukannya untuk bisa melancarkan misinya sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu, sombong dengan harta. Mereka yang selalu menggunakan barang-barang mewah dan mahal demi eksistensi hidupnya. Kemudian sombong dengan kesehatan. Mereka-mereka inilah yang selalu bekerja tanpa mengenal waktu. Tak pernah mempedulikan ibadahnya. Mereka tidak sadar bahwa Allah lah yang memberikan kesehatan hingga saat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat yang dicintai Allah, jika seseorang terus berperilaku sombong tanpa mau mengubah perilakunya, niscaya Allah akan langsung memberikan hukuman padanya. Seperti hadis riwayat Muslim mengatakan, ada seorang laki-laki makan di samping Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Lalu Rasulullah bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu malah menjawab, aku tidak bisa. Beliau bersabda, apakah kamu tidak bisa? Dia pun menolaknya dengan sombong. Setelah itu, tangannya tidak bisa sampai ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Orang itu pun langsung mendapat hukuman di dunia karena kesombongannya menolak perintah Rasulullah. Ya, orang-orang sombong memang lebih suka untuk mengikuti pendapat mereka sendiri. Bahkan mereka lebih suka membahas mengenai dirinya sendiri. Sebuah bentuk fanatisme yang jelas-jelas merugikan dirinya sendiri. Padahal, Islam jelas tidak membenarkan sikap fanatik. Karena fanatisme kerap kali menjadi pemantik konflik yang berujung pada ketegangan dan dendam kesumat. Nabi SAW saya mengatakan, laisa minna, bukan masuk bahagian dariku kalau orang itu hidup di atas kefanatikan. Laisa minna man qatala ala asabiyah. Bukan termasuk bagian dariku orang itu yang berjuang untuk golongan. Berjuang. Qatala tidak harus diartikan berperang ya, karena sekarang tidak harus berperang. Berjuang.
tapi yang diutamakan golongannya. Itu yang betul-betul harus diwaspadai ya oleh kita dan para sahabat sekalian. Hati-hatilah dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita ini begitu mudah dikotak-kotakkan dengan kelompok sehingga timbul asobiyah. Dan kadang-kadang begitu sudah itu, setan ini busuknya membisikkan kita itu dengan hal-hal kalau sudah mulai terkotak, ini adalah marwah yang harus kamu jaga, keagungan yang harus kamu ini. Sehingga kadang-kadang orang, wah habis-habisan begitu ditanya, kamu bela apa sih? Bela kelompokku. Kenapa bela kelompok, tidak bela Allah? Ini bela ini bela ini. Akhirnya apa? Tadi, perpecahan. Pokoknya sumber dari kehancuran jamaah itu adalah fanatik. Maka hati-hati deh. Bukan tidak boleh kita punya kelompok, silakan. Tapi fungsinya adalah untuk mempersatukan, bukan untuk mencerai-berai. Nabi datang ke Madinah, salah satu yang dilakukan oleh beliau mengkelompokkan. Ketika kita merasa paling, nah ini kan paling benar, itu berarti setan sudah masuk. Waspadai betul. Ketika sudah merasa paling lah pokoknya. Karena iblis itu, karena dia mengatakan paling itu tadi. Fir'aun paling, Korun paling, maka dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dicintai Allah, Islam merupakan agama yang melarang umatnya untuk mengutamakan kemegahan kepada suatu kaum atau bangsa. Sesungguhnya, cobaan yang menimpa umat Islam tidak hanya sebatas satu sisi, bahkan meluas sampai pendidikan dengan mengerahkan segenap unsur akidah, nilai-nilai, dan akhlak Islam. Inilah salah satu rencana syaitan untuk menghancurkan manusia, sehingga orang yang menjadi sasaran rencana-rencana syaitan itu berada di dalam puncak kegembiraan. Dia menyangka berada di atas kemajuan yang hebat. Oleh karena itu, sesungguhnya para ahli maksiat di kalangan muslimin sering menjadi korban pendidikan yang salah. Salah pendidikan semenjak awal menimbulkan kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Dewasa ini, seringkali kita melihat banyak kaum muslim yang terjerat pengaruh iblis untuk saling membela antar suku, antar golongan, yang berakhir dengan ketegangan dan dendam satu sama lain. Oleh karenanya, berhati-hatilah dalam menimba ilmu pengetahuan, jangan sampai terjebak dan makin menjauhkan diri kita dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ada nggak, Ustaz? Maksudnya di satu sisi untuk menyadarkan teman kita, sahabat kita, saudara kita yang memang sudah terlalu fanatik buta itu ada nggak, Ustaz? Baik. Pernah ada kejadian. Dalam sebuah hadis disampaikan ketika Nabi SAW bersama dengan beberapa sahabat, lalu muncul benih-benih perpecahan antara Muhajirin dan Ansor. Salah satu di antara beliau memukul yang lain. Lalu yang satu teriak, "Wahai orang Muhajirin, kita," bahasanya itu, "dicoba nih, atau dihinakan atau apa." Lalu Ansor juga berdiri, "Wah, kita ditantang." Mau nih ada sesuatu di antara Muhajirin dan Ansor. Nabi langsung bangun. Dan Nabi langsung mengatakan, ini perbuatan hina itu di sini. Dan perbuatan ini yang bisa menghinakan kita di mata Allah. Jadi, kalau misalkan saya pribadi gitu ya, melihat, bolehlah kita ambil prinsipnya. Kelompok saya baik, kelompok orang lain mungkin tidak seberapa baik. Tapi belum tentu yang tidak baik itu mutlak semuanya salah. Dan belum tentu saya yang baik ini mutlak semuanya benar. Kalau sekarang ini kan mungkin apalagi contohnya. Guru saya baik, guru dia mungkin agak lebih bawah. Tapi belum tentu guru dia itu mutlak salah dan guru saya mutlak benar. Gitu. Kadang kita, saya pertama itu ada perasaan seperti itu juga gitu. Nauzubillah ya. Maksudnya, aduh, wah ini paling benar nih, menurut saya kayak gini nih gitu. Betul. Gitu. Nah ini, tapi alhamdulillah
kalau boleh sharing sedikit, memang saya akhirnya mencoba untuk belajar sama semuanya. Gitu ya. Memang ada amalan-amalan yang tidak saya lakukan, yang saya ajarkan. Saya lebih nyaman sama yang seperti ini. Tapi intinya tetap menghargai, Ustaz ya. Sahabat yang dicintai Allah, ada beberapa faktor yang mendorong orang-orang menjadi berperilaku fanatik. Di antaranya, karena ketidaktahuan manusia terhadap sesuatu yang ada pada orang lain, sehingga sempitnya wawasan untuk mengetahui dan mengenalnya secara mendalam. Faktor selanjutnya yaitu memiliki kepercayaan yang berlebihan. Karena memiliki kepercayaan yang berlebih tanpa adanya pengetahuan yang mendalam, membuat orang-orang yang seperti inilah terjerumus ke dalam lingkaran syaitan. Seperti perkataan Fir'aun yang diabadikan dalam Al-Quran, "Aku tidak mengemukakan kepadamu, melainkan apa yang aku pandang baik, dan aku tidak menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar." Al-Quran, Surah Ghafir ayat 29. Ketika kita merasa paling, nah ini kan paling benar, itu berarti setan sudah masuk. Waspadai betul. Ketika sudah merasa paling lah pokoknya. Karena iblis itu, karena dia mengatakan paling itu tadi. Fir'aun paling, Qarun paling, maka dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tadi, bukan berarti kalau orang yang beda dengan kita itu Mutlak salah. Mutlak salah. Tidak harus kita hormati atau kan belajar dari beliau. Kita ambil yang nggak nyaman buat kita nggak apa-apa, karena baik kelompok, baik guru, baik segala sesuatu itu kan kita bisa ambil, bisa kita pilih. Ambil baiknya, Ustaz ya. Ambil baiknya, tinggalkan buruk. Sahabat yang dicintai Allah, jika kita masih diberi kesempatan untuk hidup lebih lama lagi, maka sebaiknya kita sebagai manusia harus menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Memanfaatkan sisa umur dengan menjadi hamba Allah yang terbaik, niscaya hidup kita pun terbebas dari siksa api neraka, dan kita pun mampu menjadi hamba Allah yang bisa mencium bau surga dan menempatinya, insya Allah. Sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 83, Allah mengatakan, "Akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surah Al-Qasas. Semoga kita semua terus menjadi hamba Allah yang selalu ada dalam bimbingannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.